Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 21. Apa kewajiban kita sebagai warga negara menurut Yesus? Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan bangsa ini pantas bersyukur atas perjuangan para pahlawan dan karunia kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan untuk bangsa kita. Namun, momentum perayaan kemerdekaan ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali peran kita sebagai murid-murid Yesus dalam mengisi kemerdekaan. Dalam Injil ini, Yesus mengajak kita agar menjadi warga bangsa dan warga kerajaan Allah yang baik. Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi beragam persoalan seperti radikalisme, seperti intoleransi, seperti ekstremisme, seperti kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Sebagai warga gereja, kita diajak untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dengan cara membangun dialog dan kerjasama lintas iman, atau dengan menyumbangkan gagasan lewat opini publik, atau membuka diri dengan pihak-pihak lain untuk membangun budaya hidup damai tanpa kekerasan, dan berani bersuara jika kita menemukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar di dalam hidup sehari-hari. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan saat ini.
Jika kita semakin beriman kepada Allah, kita tentu harus semakin peduli dengan bangsa ini. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berimbang dalam melayani gerejamu dan bangsa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.